Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Febriani Bara, NIM 2103030095, kelas C semester 1 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan buku ke-8 tentang politik hukuman. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda Rechtspolitik, yang merupakan bentukan dua kata rechts dan politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rechts berarti hukum, dan dalam bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas yaitu politik. Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto atas mencakup pengertian yang sangat luas. Pernyataan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat dimasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Sedangkan pernyataan untuk mencapai apa yang dicita-citakan memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan. Bila dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum yang baik harus memenuhi syarat sosiologis, filosofis, dan yudiris agar resistensi masyarakat itu tidak terjadi dan syarat keberlakuan hukum terpenuhi. Para penyelenggara negara yang berwenang menarik dan merumuskan nilai-nilai dan aspirasi itu di dalam bentuk tertulis harus peka pada kedua hal tersebut. Namun, disinilah letak permasalahannya. Lembaga kenegaraan yang berwenang menentukan politik hukum atau meminjam istilah Teuku Muhammad Radi, legal framework, yaitu kerangka umum suatu negara, bukan lembaga yang reguenan dari berbagai kelompok kepentingan daripada aspirasi masyarakat secara umum. Pada tahap inilah disiplin politik hukum mengajak kita untuk mengetahui bahwa hukum syarat dengan warna politik, atau lebih tepatnya bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari proses politik. Ditambah lagi, subsistem politik dianggap lebih powerful dibandingkan subsistem hukum. Artinya, subsistem hukum ini mengakibatkan apabila hukum berhadapan politik, maka ia berada pada kedudukan lebih lemah. Subsistem politik mempunyai tingkat determinasi yang lebih tinggi daripada subsistem hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari ketentuan-ketentuan politik yang sebenarnya berkaitan dengan wilayah kajian. Kajian kelima, disiplin politik hukum mengajak mahasiswa hukum untuk mengkritis proses pelaksanaan peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan. Suatu mekanisme penciptaan peraturan undang-undang salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tumpuk kekuasaan. Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum, artinya untuk apa hukum itu diciptakan. Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan hilang. Dengan demikian, melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan pembangunan hukum nasional di Indonesia.
Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai lebih dahulu sehingga tujuan akan terwujud dengan baik. Demikian penjelasan saya tentang buku yang ke-8 yaitu Politik Hukuman. Sekian dan terima kasih.